Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Karisma Pamungkas, NPM 101206292. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan manajemen kualitas dalam rangka memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah manajemen kualitas di Universitas Teknologi Digital Bandung. Strategi pengembangan manajemen kualitas. Nah, untuk mengembangkan manajemen kualitas suatu organisasi, kita perlu mengetahui elemen-elemen yang ada dalam manajemen kualitas itu, agar dijadikan sebagai pilar-pilar dalam membangun manajemen kualitas organisasi itu. Meskipun banyaknya elemen dalam manajemen kualitas dapat bervariasi dari satu buku ke buku lainnya, pada dasarnya elemen-elemen itu mengacu pada beberapa hal pokok berikut. Seperti yang pertama, visi organisasi. Kemudian menghilangkan hambatan yang ada. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, evaluasi secara terus-menerus. Yang kelima, perbaikan juga secara terus-menerus. Yang keenam, hubungan pemasok pelanggan. Yang ketujuh, pemberdayaan karyawan. Dan yang kedelapan, melakukan pelatihan atau pendidikan kepada karyawan. Kemudian selanjutnya, prinsip dan konsep manajemen kualitas. Nah, di sini terdapat sejumlah prinsip dan konsep dalam pengembangan manajemen kualitas. Antara lain seperti orientasi proses yang pertama, bukan semata-mata orientasi hasil. Yang kedua, cascade implementation dan melibatkan setiap orang. Konsep air terjun, contohnya implementasi dari manajemen ke puncak. Yang ketiga, ada komitmen dari manajemen puncak. Yang keempat, komunikasi vertikal dan horizontal yang efektif. Yang kelima, perbaikan terus-menerus dari semua produk, internal dan eksternal. Yang keenam, konsistensi sasaran. Yang ketujuh, prinsip pelanggan adalah raja. Jadi memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, pengembangan sumber daya manusia. Biasanya melalui HRD. Yang kesembilan, manajemen kualitas berawal dan berakhir dengan pendidikan dan pelatihan. Yang kesepuluh, sistem balas jasa atau reward atau kasih hadiah secara adil kepada seluruh karyawan. Yang ke-11, kerjasama teamwork. Dan yang ke-12, penerapan sasaran melalui partisipasi ide-ide atau perencanaan partisipatif. Pada sisi lain, terdapat suatu model customer yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengembangan manajemen kualitas berorientasi pelanggan, yaitu customer defined quality. Kualitas didefinisikan oleh atau berorientasi pada pelanggan. Kemudian ada user partnership atau kemitraan pemasok pelanggan. Selanjutnya ada stress continuous improvement atau menekankan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya ada top management commitment, yaitu komitmen manajemen puncak. Dan selanjutnya ada objective align with business atau tujuan-tujuan disesuaikan dengan bisnis. Selanjutnya ada measurement atau pengukuran.
Kemudian ada employee involvement atau keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir ada reward and recognition atau balas jasa dan pengakuan. Dengan demikian, agar manajemen kualitas dapat diimplementasikan secara berhasil, program perbaikan kualitas ini harus memenuhi beberapa kondisi persyaratan, seperti mendapatkan dedikasi, komitmen, dan partisipasi dari pimpinan puncak. Kemudian membangun dan melanjutkan kultur tentang perbaikan terus-menerus yang telah menjadi komitmen itu. Kemudian fokus pada pemuasan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, melibatkan setiap individu dalam perbaikan proses kerja, menciptakan kerjasama dan hubungan yang konstruktif, mengakui orang sebagai sumber daya yang paling penting, dan menggunakan praktek manajemen terbaik yang ada, termasuk alat-alat dan tekniknya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.